الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. اللهم صل وسلم على هذا النبي الكريم محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، اللهم علمنا ما ينفعنا وارفعنا بما علمتنا إنك أنت العزيز الحكيم. فقال تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita datang dan sebelum dakwah baginda sallallahu alaihi wasallam, suku Aus dan Khazraj, dua suku yang besar di kota Madinah. Sangat lengkap dalam sejarah tertulis suku ini adalah bermusuhan, sehingga mereka tidak berani keluar satu dua orang karena berhadapan dengan suku yang lain. Jadi betapa menderitanya mereka karena mereka dihadapkan kepada permusuhan yang berkelanjutan. Hingga baginda sallallahu alaihi wasallam hadir kepada Madinah. Yang pertama terobosan beliau adalah ta'akha bainal muhajirin wal ansar, mempersaudarakan kaum muhajirin dan kaum ansar. Saudara mereka jemaah adalah bagi Allah Subhanahu wa taala lebih kuat dari saudara nasab seibu sebapa. Kita pernah membaca dalam sejarah bagaimana baginda sallallahu alaihi wasallam mempersaudarakan Sa'ad bin Rabi' dengan Abdurrahman bin Auf hingga ingin membagi rumahnya, membagi kebunnya, bahkan pokoknya luar biasa perjalanan ini. Dan itu jemaah yang telah mendapat sebuah nikmat yang luar biasa. Maka Allah Subhanahu wa taala menutup pintu syurga bagi orang-orang yang memutuskan persaudaraan. Makanya Allah Jalla wa'ala mengawali ayat ini. Yang pertama Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih, wahai orang yang beriman, sebagai panggilan kemuliaan kepada kita semua, hendaklah kalian bertakwa kepada Allah dengan sebenar-benarnya. Wala tamutunna illa wa antum muslimun, dan janganlah kalian mati kecuali dalam keadaan Islam. Ini maknanya Allah memberikan kesempatan agar orang banyak mati dalam Islam. Karena kalau Allah mengatakan wala tamutunna illa wa antum mu'minun, hanya sedikit bisa masuk. Karena banyak orang yang mengucapkan lafaz tauhid dan melafazkan iman kepada Rasul tapi tidak mengamalkan. Jadi oleh karena itu Allah berikan kesempatan yang banyak, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Lalu yang kedua Allah mengatakan prinsip yang kedua, wa'tasmu bihablillah, tamassaku, berpegang teguhlah bihablillah, dengan tali agama Allah. Makna tali terikat. Apa yang mengikatkan kita? Al-jamaah, kehidupan kebersamaan. Maka ibadah dalam Islam ini selalu diikat dengan jamaah. Salat yang paling afdal berjamaah, puasa juga berjamaah. Tidak sah puasa Ramadan di luar Ramadan. Haji berjamaah juga. Bayar fitrah jamaah juga, dibingkai dengan kebersamaan. Makanya jamaah dalam Allah Subhanahu wa taala tak boleh orang meninggalkan jamaah.
al-ithnani fama fawqahuma jama'. Asal sudah ada dua orang, sudah mengikat kita akan kebersamaan. Tidak boleh hal-hal sedikit kemudian memisahkan persaudaraan kita. Dan itulah yang menghalangi orang bisa masuk dalam syurga. Syurga itu harus masuk secara kolektif. Tidak bisa orang individualis. Kita diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala berpikir untuk orang lain. Semakin banyak kita berpikir untuk orang lain, semakin tinggi nilai kemanusiaan kita. Maka orang-orang yang berpikir untuk orang lain, Allah akan berpikir untuk kemaslahatan dirinya. Jadi jemaah yang dirahmati Allah, orang tidak bisa hidup dengan saleh individual, tapi harus hidup dengan saleh sosial. Dan saya pikir donor darah itu bahagian daripada kesalehan sosial. Kita ingin berbagi dengan orang lain. Hablillah adalah jamaah. Salah satu makna jamaah. Tidak boleh orang memisahkan ini dengan jamaah, dengan kebersamaan. Jadi oleh karenanya jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, betapa penting salat berjamaah. Betapa penting beribadah berjamaah. Dan kepentingan itulah yang dibangun oleh baginda sallallahu alaihi wasallam. Jadi Islam ini bergerak dengan persaudaraan. Mercusuarnya Islam di Madinah diangkat dari kata-kata Madinah al-Madani, negeri yang berperadaban, hidup dengan heterogen, kemajemukan, beragam kawasan itu. Ada orang Yahudi, ada orang Nasrani, ada kaum muslimin, tapi mereka bisa hidup dengan kebersamaan itu. Maka jemaah yang dirahmati Allah, berbukalah hati kita, jadikanlah keberagaman itu sebagai kekayaan yang kita miliki. Jangan keberagaman itu sebagai awal daripada perpecahan yang harusnya sebagai nikmat, tapi berubah menjadi nikmat kalau kita tidak pandai untuk mengubahnya dengan baik. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bingkaian keberagaman itu hadir dalam keluarga kita. Suami istri tidak sama, baik secara fisiknya, tingkah lakunya, background keilmuannya tidak sama. Ketidaksamaan itulah yang menghantarkan kepada sakinah, mawaddah warahmah. Jadi oleh karena itu, jadikan keberagaman itu sebagai kekayaan yang luar biasa. Maka dari ratusan orang yang hadir di masjid, punya background yang berbeda, punya kemampuan yang berbeda, punya pengalaman yang beragam, dan itu kekayaan yang luar biasa. Jadikan itu sebagai kekuatan kita dalam membangun peradaban kehidupan manusia. Jadi wa'tasimu bihablillah, hablillah al-jamaah. Hablillah yang kedua apa? Al-Quran. Bangunlah manusia dengan Al-Quran, berakhlak Qurani, berbicara Qurani. Karena Quran adalah sumber hidayah dan sumber peradaban. Itulah sebabnya Al-Quran hadir dengan kata iqra, bacalah. Bacalah secara harfiah, bacalah ma'nawiyah, tafsirnya, dan bacalah dengan pembumian Al-Quran dalam kehidupan kita. Maka jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tidak akan orang berbeda, beragam dan bertengkar bila kembali kepada Al-Quran. Fa in tanaza'tum fi syai'in farduhu ila Allah wa Rasul. Kalau kau sudah berbeda pendapat, manusia ini rambut boleh hitam, tentu pendapat beragam. Kalau sudah beragam, kembalilah kepada Allah dan Rasulnya. Allah dan Rasulnya akan memberikan jawaban terhadap perbedaan di antara kalian. Jadi jemaah yang dirahmati Allah, Al-Quran sumber peradaban, di mana Al-Quran hadir dapat memberikan syifa. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin. Kami turunkan Al-Quran berangsur-angsur 22 tahun, 2 bulan 23 hari, agar menjadi syifa, sebagai obat akan keraguan,
obat akan kejahilan manusia, obat agar mereka tercerahkan. Wa rahmatul lil mu'minin, dan menjadi rahmat kasih sayang. Dengan mengamalkan agama ini merupakan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita beribadah itu bukan hanya sekadar kewajiban, tapi adalah sebagai kebutuhan kita. Maka orang yang tidak salat akan kering hatinya, tidak terbuka jiwanya. Ibadah ini sangat mencerahkan sebenarnya bagi orang-orang yang mengamalkan dengan ikhlas. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahu din. Kamu tidak diperintahkan melaksanakan salat, ibadat, zakat, haji kecuali menjalankan dengan mentuluskan hati. Jadi ibadah berangkat dari ketulusan, pengabdian yang penuh karena Allah Subhanahu wa taala. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Salatku, ibadatku, hidup dan matiku semata-mata karena Allah. Tidak pula karena dicaci, tidak juga bangga karena dipuji. Orang yang beribadah karena Allah stabil dia, ibadahnya stabil dia. Kenapa? Karena yang diharap hanya Allah semata. Maka ujungnya adalah lillahi ta'ala, karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, hablillah al-matin. Ikatan agama Allah yang kuat ini menghantarkan kita kepada sebuah nikmat yang luar biasa. Kemudian wala tafarraqu, janganlah kalian berpilah-pilah, berpisah-pisah. Pada Allah mengatakan wa qulu ibadallahi ikhwana, jadikanlah kalian hamba-hamba yang bersaudara. Tidak berangkat dari bapak yang satu, ibu yang satu. Bapak kita bernama Adam, ibu kita bernama Hawa. Dari yang satu kemudian menjadi beribu, berjuta, bermiliar. Ya ayyuhan nas taqu, ya ayyuhan nas u'budu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah. Sembahlah Tuhanmu yang menjadikan engkau dari jiwa yang satu, dari Adam. Wa khalaqa minha zawjaha, dari dirinya maka diciptakan Adam. Wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa, dan kemudian tersebarlah orang yang banyak, laki-laki dan perempuan, yang hari ini berjumlah 7 miliar manusia. Banyak, luar biasa. Tetapi kita harus menjadi manusia yang memiliki persatuan, memiliki sentuhan sosial kepada yang lain. Jadi jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Al-Quran hadir mengikat hati kita yang bercerai-berai. Boleh jadi orang satu rumah saja tidak sehati. Istri dengan suami beda-beda. Yang satu ingin ke kiri, satu ingin ke kanan. Allah hantarkan kita, ayo sama-sama ke masjid, hantarkan kita. Jadi oleh karena itu jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadikan Al-Quran sebagai landasan pijak dalam kehidupan kita. Wa dhkuru ni'matallahi 'alaikum, ingatlah nikmat Allah kepada yang besar. Nikmat apa? Nikmat ketika kalian bercerai-berai. Aus dan Khazraj dulu berperang, masya Allah, tidak berani jalan satu dua karena bertemu Aus bertemu dengan Khazraj, Khazraj bertemu dengan Aus satu. Tapi sekarang kalian merangkul seolah-olah dari orang tua yang sama. Masya Allah, luar biasa. Maka mereka ketika putar film-film yang lama, bagaimana mereka itu dibangun kemudian persaudaraan yang luar biasa. Karena sepandai-pandai manusia tak bisa dia bangun sendiri. Mesti dengan kebersamaan ini kita dapat mengembangkan peradaban kita. Jadi jemaah Allah Subhanahu wa taala, wa dzkuru ni'matallahi 'alaikum idz kuntum a'da, ketika kalian saling bermusuhan. Jemaah rahmati Allah Subhanahu wa taala, bagaimana Islam menghantarkan kita persaudaraan? Yang pertama dalam Islam itu diarahkan kita agar menyebarkan salam. Afshus salam bainakum, sebarkan salam, sebarkan kedamaian. Jadikan engkau laksana lebah dalam kehidupan. Di mana kau berada tidak mengganggu dan mata karantin. Engkau dapat memberikan manfaat kepada orang lain. Kau hadir mengeluarkan madu kehidupan. Bila orang minum madu itu akan menjadi obat untuk
hampir semua penyakit berasal dari madu. Bila kau dalam masyarakat, jadikanlah engkau sebagai madu. Senyummu menebarkan kedamaian, titah katamu memberikan ketentraman, hadirmu membuat orang kerinduan. Jadi oleh karena itu, seorang yang muslim sejati itu selalu dirindukan oleh orang lain. Jadi jemaah yang dirahmatullah, sebarkan kedamaian, afsyus salam, sallim ala man arafta wa man lam ta'rif. Berikan salam kepada orang yang kau kenal dan kepada orang yang tidak kau kenal. Karena salam, damai milik semua orang, milik orang yang kau kenal, milik juga orang yang tidak kau kenal. Yang kedua apa lagi? Wa at'imut ta'am. Hendaklah engkau sering berbagi. Berbagi, ya, berbagi harta, berbagi makanan, berbagi buka puasa. Berbagi bukan karena harta, tetapi berbagi karena kaya jiwa. Maka orang yang sering berbagi menunjukkan dia orang yang kaya jiwanya, kaya imannya sebenarnya. Jadi orang berbagi semua bisa. 2.000, 3.000 siapa yang nggak bisa? Tetapi ketika mau keluar 2.000, 3.000 itulah yang menunjukkan kaya jiwanya. Jadi maka oleh karena itu didikan kita untuk berbagi. Sejak ada Islam itu ada, sudah diajak kita untuk sering berbagi. Wa at'imut ta'am wasilul arham. Hendaklah engkau sambungkan silaturahmi. Hendaklah engkau rajut persaudaraan. Kalau ada benang yang terputus, hendaklah kau sambung kembali. Tak boleh ada putus sedikit pun, karena ketika kau putuskan benang silaturahim akan mematahkan jembatan menuju surga. Surga tak boleh hadir bagi orang-orang yang memutuskan hubungan silaturahim. Baru yang terakhir jemaah yang dirahmati Allah, hubungan manusia sudah selesai, hubungan kebaikan bersama sudah selesai. Baru Rasulullah mengatakan, wasallu bil laili wan nas niyam. Salatlah di malam hari ketika orang sedang menikmati tidurnya. Padahal salat ini kan nomor satu. Salat malam kan luar biasa manfaatnya, tapi akan hilang manfaat salat itu ketika orang buruk akhlaknya, buruk sifatnya, buruk karakternya, buruk perangainya. Semua kebaikan-kebaikan ibadah, salat, puasa, zakat, haji akan terkalikan dengan nol gara-gara hubungan sosial sesama masyarakatnya. Nah, sebagai penutup jemaah yang dirahmati Allah, ada orang yang datang kepada Nabi SAW mengatakan, ya Rasulullah, ada seorang perempuan, ya, dia sholat malam, tahajud, banyak bersedekah, tapi dia yu'zi darahu bilisani, dia sering menyakitkan tetangga dengan lisannya. Menyakitkan tetangga bukan menghakiminya, mungkin berkata-kata tapi menyakitkan. Nabi mengatakan la khaira fiha, tidak ada kebaikan pada wanita itu. Wahya finna, dan dia menjadi penghuni neraka. Salat dia, puasa dia, haji dia, ketaatan, banyak ibadah-ibadahnya, tetapi dia rendah kehidupan sosialnya. La khaira fiha, tidak ada kebaikan. Kemudian orang ini mengatakan, ya Rasulullah, ada satu orang perempuan, dia itu hanya melaksanakan ibadah fardu saja, salat, zuhur, maghrib, puasa, fardu saja. Dia tidak melaksanakan yang sunnah-sunnah, tapi dia baik dengan tetangganya. Dan mengatakan dia itu adalah penghuni surga. Jadi oleh karena itu, membingkai persaudaraan, membangun kebersamaan merupakan langkah-langkah menuju kepada kehidupan Darussalam, kehidupan yang damai, surga yang Allah persiapkan bagi orang-orang yang membuat kehidupan sesama lebih baik dan lebih baik. Maka oleh karenanya, orang hanya boleh dia tak bicara 3 hari. Kita boleh putus komunikasi 3 hari. Mungkin tak ada sinyal, mungkin tak ada pulsa, itu boleh 3 hari. Kalau lebih 3 hari tidak bicara, hukumnya apa? Haram. La yahillu liman an yahdura akhahu fawqa thalath. Tidak halal bagi orang muslim untuk tidak bicara dengan sesamanya lebih 3 hari. Hari keempat hari yang haram. Kalau 2 tahun tidak bicara, guna hari saja 2 tahun. Nah, berarti 700 hari kurang 3 hari. Bayangkan. Kalau sudah 10 tahun, bayangkan. Kalau sudah bertahun-tahun, bayangkan. Bagaimana orang bisa masuk surga
hidupnya penuh dalam keharaman. Jadi sudahlah kita tinggalkan semua egoisme kita, menjadi hamba Allah yang tawadhu, rendahkan hati kita, datanglah kepada orang yang tidak senang kepada kita. Biarlah kita yang memulai, karena kita hendak melangkah kepada kehidupan yang lebih baik. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semoga kita menjadi hamba-hamba Allah yang penuh dengan persaudaraan. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum.